berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan yang tentu sehat, bahagia. Namun di sisi lain tentu dengan situasi dan kondisi yang berbeda, di mana hari ini kita dihadapkan dalam sebuah musibah, yaitu pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini tentu berdampak begitu banyak pada beberapa banyak industri ya, seperti baik itu ekonomi, pendidikan, ataupun kesehatan. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Fajar Darmawan. Di sini saya sebagai moderator yang akan membawa jalannya acara webinar ini. Nah, di sini saya dan beserta rekan-rekan akan membawa sebuah judul pembahasan, yaitu mengenai efek globalisasi tatanan dunia baru akibat COVID-19 terhadap perusahaan makanan dan minuman ditinjau dari segi SDM. Adapun anggota kelompok, yaitu saya Aditya Fajar Darmawan, lalu ada Azhar Syafri Kusuma, Fahraiji Nugraha, Marcelinus Rudi Purwanto, Ninu Ambarwati, dan Siti Nabila. Nah, untuk ada beberapa pembahasan di sini yang akan kita bahas. Ada 5 pembahasan ya. Yang pertama itu materi pertama mengenai peta konsep atau penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang kedua ada dampak COVID-19 terhadap industri makanan dan minuman. Lalu materi ketiga mengenai pembahasan masalah yang dihadapi perusahaan saat pandemi COVID-19. Materi keempat mengenai dampak selama COVID-19 terhadap tenaga kerja di saat new normal. Lalu materi terakhir yaitu tentang solusi dan strategi perusahaan pasca pandemi COVID-19. Baiklah, untuk agar waktu yang berjalan bisa lebih efektif dan berjalan lancar, untuk materi pertama akan dibahas oleh Saudari Siti Nabila. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Adit. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus COVID-19 di Indonesia. Coronavirus 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit penularannya melalui kontak antar manusia, sehingga penyebarannya sangat cepat ke seluruh dunia, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran terhadap kesehatan bagi manusia, sehingga memunculkan upaya dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebarannya dengan melakukan pembatasan aktivitas sosial. Ada tambahan sekitar 393 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 4.253.412 kasus positif corona. Sementara itu, jumlah yang tumbuh dari kasus corona bertambah sebanyak 379 orang, sehingga menjadi sebanyak 4.100.147 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 14 orang, sebanyak 143.739 orang. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 8.126 kasus, sama dengan kasus aktif dibanding sehari sebelumnya. Dapat dilihat di tabel sebelahnya, itu ada statistik kasus baru dan kasus kematian COVID-19. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Ninu. Ya, terima kasih Saudari Nabila. Di sini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap industri makanan dan minuman. Mayoritas usaha skala menengah di Indonesia mengalami dampak negatif pandemi COVID-19. Kesimpulan itu merujuk ke laporan Badan Pusat Statistik yang bertajuk Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha. Laporan itu menyatakan sekitar 82,29% dari responden usaha menengah besar atau UMB dan 84,20% responden
Usaha menengah kecil atau UMK menyatakan mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Survei yang menjadi dasar penyusunan laporan itu dilakukan BPS selama 10 Juli hingga 26 Juli di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Sepanjang tahun 2020, kinerja industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 1,58%, meskipun masih menunjukkan kinerja yang positif dan lebih baik dari beberapa sektor industri lain yang mengalami kinerja negatif. Namun pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2020 masih lebih kecil dibanding pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2019 dan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajhar. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Saudara Adit. Mohon maaf untuk yang materi ini mungkin akan saya ulas sedikit ya tentang laju pertumbuhan lapangan usaha penyedia akomodasi makanan minuman dari tahun ke tahun. Nah, bisa dilihat di grafik sebelah kiri ini di kuartal 1 2019 sampai kuartal 4 itu kita lihat di kuartal 1 sampai kuartal 4 itu mengalami fase kenaikan ya. Namun di kuartal 1 2020 pada tahun 2020 itu mengalami penurunan dan di sini sebenarnya udah mulai masuknya COVID-19 ya. Nah, bisa kita lihat di kuartal 2 ini itu sampai minus 21,97%. Lalu di kuartal 3 mengalami fase kenaikan atau pembalikan arah. Nah, di 2021 di kuartal 1 itu mengalami penurunan sedikit 1%. Lalu di kuartal 2 nah ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 21,58%. Nah, adapun yang mengakibatkan kenapa hal ini bisa memacu kenaikan atau pembalikan arah ya. Adapun fenomena yang terjadi yaitu adanya relaksasi kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat atau jadi dalam normal ataupun PPKM pemerintah memberikan ruang yang lebih leluasa kepada masyarakat agar tidak seperti PPKM sebelumnya yang sangat ketat ya. Jadi masyarakat lebih bisa bebas berekspresi dan tidak lebih terikat kepada aturan. Lalu yang kedua adapun peningkatan kunjungan wisatawan lokal di beberapa wilayah tadi berhubungan dengan adanya relaksasi dari kebijakan pemerintah yang memberikan pelonggaran untuk masyarakat sehingga orang-orang atau masyarakat itu tempat-tempat wisata itu bisa kembali bisa dikunjungi. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan tingkat penghunian kamar hotel. Ini masih sama. Intinya dari poin 2 dan 3 ini masih ada relevansinya dengan poin yang pertama, yaitu dengan relaksasi kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penyedia akomodasi dan penyedia makanan minuman ini sama yang sudah saya jelaskan. Ini hanya gambaran saja. Untuk berikutnya, materi berikutnya dibahas oleh Saudara Azhar. Baik, berikut ada manfaat saat pandemi COVID-19 akibat social distancing, menurunnya produktivitas karyawan, rantai pasokan yang tertekan, ada PHK dan penarikan investasi, dan terakhir ketidakstabilan ekonomi dan resesi. Berikutnya, industri makanan dan minuman di era new normal. Berikut juga ada panduan aturan new normal yang harus dipatuhi perusahaan. Beberapa perusahaan mulai kembali normal dengan penjualan barang-barang hasil industri, makanan dan minuman baik dalam negeri maupun luar negeri. Karyawan-karyawan mulai aktif dan mendapatkan hak mereka kembali seperti gaji, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Kementerian Perindustrian berharap dengan mulai diterapkannya fase kenormalan baru, sektor industri makanan dan minuman dapat bertumbuh besar sebesar
sebesar 4%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada kuartal 2 2021, industri secara year on year naik dari 2,45% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, secara quarter to quarter, industri ini tumbuh sebesar 2,37%. Baik, terima kasih. Selanjutnya diteruskan oleh Selanjutnya, industri makanan dan minuman di era new normal. Sebagai contoh yaitu pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk atau MYOR sepanjang paruh pertama tahun ini. MYOR membukukan penjualan bersih sebanyak 13,15 triliun rupiah, naik 18,68% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 sebesar 11,8 triliun rupiah pada periode yang sama. Penjualan ekspor Mayora naik sebesar 28,85% menjadi 5,41 triliun. Perusahaan mencatat porsi ekspor dari total pendapatan mencapai 41,14%. Pembatasan wilayah yang masih melanda sejumlah negara di Asia yang merupakan tujuan utama ekspor Mayora dinilai tak akan mengganjal kinerja pengapalan emiten berkode MYOR ini. Selanjutnya, industri makanan dan minuman saat ini setelah new normal, PSBB, dan PPKM. Sebagai sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, industri makanan dan minuman masih mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Industri makanan dan minuman terkait erat dengan konsumsi rumah tangga selama masa pandemi. Konsumsi rumah tangga Indonesia turun 2,63% pada tahun 2020. Kemudian level penurunannya sedikit berkurang jadi minus 2,23% di kuartal 1 2021. Kondisi itu sejalan dengan level Indonesia yang turun kelas menjadi negara pendapatan menengah ke bawah atau lower middle income country pada tahun lalu di 2019. Indonesia masih masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle income country. Materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Marcelinus. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjelaskan prospek cerah industri makanan dan minuman. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia memperkirakan bahwa kinerja industri makanan dan minuman di tanah air tumbuh sebesar 5% hingga 7% sepanjang 2021. Hal tersebut lantaran konsumsi rumah tangga yang sudah semakin pulih. Masyarakat sudah mulai mengadaptasikan kebiasaan baru saat pandemi corona. Meski terdapat krisis komoditas selama pandemi corona karena ketidakseimbangan permintaan dan pasokan di berbagai negara. Hal tersebut lantaran membuat biaya untuk membeli bahan baku produksi industri makanan dan minuman terus meningkat. Atas dasar itu, industri makanan tersebut melakukan adaptasi dan inovasi untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Inovasi dan adaptasi dilakukan mulai dari produk, proses produksi, logistik, pemasaran, saluran penjualan, hingga finansial. Dit, minta slide berikutnya. Wah, ini udah habis, Dit. Oke. Berikutnya, ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 tumbuh menjadi 7,07% dalam year on year. Yang pertama itu perekonomian global pada tahun 2001, tepatnya triwulan 2 2021, tumbuh membaik dibandingkan periode sebelumnya. Situasi perbaikan ekonomi ini juga terlihat pada pertumbuhan ekonomi pada mitra dagang utama Indonesia, di antaranya
seperti Amerika Serikat tumbuh sebesar 12,2%, Tiongkok sebesar 7,9% dan Singapura tumbuh sebesar 14,3%. Yang berikutnya pada triwulan 2 2021, nilai ekspor komoditas barang Indonesia mengalami peningkatan yang impresif, yakni sebesar 55,89%. Kenaikan ekspor terjadi pada komoditas pertanian, industri pengelolaan, dan pertambangan. Kemudian yang berikutnya nilai impor Indonesia pada triwulan 2 2021 juga mengalami peningkatan yang cukup baik sebesar 50,22%. Kenaikan impor terjadi pada ekonomi, barang konsumsi, barang baku, penolong, dan barang modal. Kemudian yang berikut, kenaikan realisasi belanja pemerintah dipicu oleh pertumbuhan belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal masing-masing tumbuh sebesar 82,10%, 19,79%, dan 45,56%, sehingga meningkatkan konsumsi pemerintah di samping mendorong peningkatan investasi dan konsumsi di masyarakat. Kemudian yang berikutnya peningkatan mobilitas masyarakat pada triwulan 2 2021 mendorong tumbuhnya pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,93%. Yang berikutnya industri pengelolaan tumbuh sebesar 6,58%. Pertanian tumbuh sebesar 0,36%, perdagangan tumbuh sebesar 9,44%, kemudian konstruksi tumbuh sebesar 4,42%, kemudian pertambangan tumbuh sebesar 5,22%. Kelima lapangan usaha tersebut menyumbang sebesar 64,85% terhadap produk domestik bruto pada triwulan 2 2021. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Saudara Adit selaku moderator. Demikian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Marcelinus dan juga rekan-rekan yang lain. Tadi sudah bisa kita pahami dan bisa kita ketahui sendiri bahwa ada begitu banyak dampak yang terjadi ketika COVID-19 masuk ke Indonesia ya. Dan ada pun beberapa dampak yang terjadi, salah satunya beberapa dampak yang terjadi dalam dunia industri itu yang tadi sudah disebutkan oleh rekan-rekan yang lain, seperti tadinya ada pembatasan social distancing, tadi terus ada penurunan produktivitas karyawan, lalu ada rantai pasokan makanan yang tertekan, lalu ada bertambahnya pengangguran karena banyaknya PHK ya, yang pemutusan kerja oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak oleh COVID-19. Adapun penarikan investasi dan juga kestabilan ekonomi, ketidakstabilan ekonomi. Namun seperti kita tahu sendiri, apabila kita tadi melihat data ya dari 2019 sampai 2021 itu mengalami kenaikan yang signifikan. Tadi di tahun 2020 itu puncaknya mengalami penurunan kurang lebih sekitar 20%-an dan mengalami pembalikan arah kenaikan sekitar 21%-an, dan itu merupakan dampak yang sangat positif bagi kita. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Saudara Ajay bahwa tadi gaji karyawan sudah mulai kembali normal, lalu ada pun tunjangan-tunjangan yang kembali diberikan kepada hak karyawan gitu kan oleh perusahaan. Berarti itu merupakan dampak positif bagaimana industri makanan dan minuman kembali membaik. Nah, alhamdulillah untuk pembahasan webinar ini berjalan dengan lancar ya, walaupun memang kita ketahui sendiri kita penuh keterbatasan, masih ada banyak kesalahan dan ketidakpahaman, banyak kesalahan dan kekurangan tentang keterbatasan pengetahuan tentang
pandemi ini yang berdampak pada perusahaan ini, tapi alhamdulillah tadi pembahasannya kita sudah ketahui sendiri dan bisa dijelaskan tadi oleh rekan-rekan yang lain. Dan terima kasih saya ucapkan kembali kepada rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Rasanya sudah kita akhiri saja ya dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kedepannya COVID ini segera terselesaikan dan perusahaan-perusahaan yang industri makanan, industri kesehatan ataupun pendidikan berjalan dengan sebelumnya, berjalan lancar dan seperti sebelumnya. Baiklah, saya tutup webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.